Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini, seperti nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat keluarga, nikmat umur, nikmat kelapangan waktu, nikmat keamanan, nikmat hidayah, dan terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa hadir dan berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mari kita sadari bahwa sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terbatas jumlahnya. Nikmat Allah ada dalam tumbuhan dan tanaman. Nikmat Allah ada dalam sungai dan lautan. Nikmat Allah ada dalam aliran darah di tubuh kita. Nikmat Allah ada dalam peredaran matahari. Nikmat Allah ada dalam pancaran sinar rembulan. Nikmat Allah ada dalam aliran air terjun di pegunungan. Nikmat Allah ada dalam hembusan angin yang membawa kesejukan. Banyak lagi nikmat Allah yang sudah kita dapatkan. Saking banyaknya nikmat Allah yang kita dapatkan, maka seandainya pohon-pohon menjadi pena dan lautan menjadi tintanya, tidak akan sanggup untuk menghitung banyaknya nikmat yang kita peroleh. Ini sesuai dengan firman Allah yang mengatakan, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah gambaran besarnya nikmat Allah kepada kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengabaikan perintah Allah. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk kufur akan nikmat Allah. Seharusnya lidah kita tidak pernah diam bersyukur karena banyaknya nikmat yang kita terima. Semestinya hati kita tidak pernah kosong mengingat Allah karena terlalu besar kasih sayang Allah kepada kita. Seandainya kita ingin membayar nikmat Allah itu dengan bersujud sepanjang hidup, maka nikmat Allah itu tidak akan terbayarkan. Karena sujud itu sendiri adalah nikmat yang bisa membuat hati dan jiwa kita menjadi tentram. Seandainya kita ingin membayar nikmat Allah itu dengan bersyukur setiap waktu, maka nikmat Allah itu pun belum terbayarkan. Karena syukur itu sendiri adalah nikmat yang tiada terhingga. Maka sudah sepantasnya kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Malu rasanya diri kita setiap hari kita memakan rezeki dari Allah, tapi kita bermaksiat kepadanya. Malu rasanya diri kita setiap hari kita menumpang di bumi milik Allah ini, tapi kita melanggar perintahnya. Setiap hari kita menghirup oksigen dari Allah, tapi kita masih mau bermaksiat kepadanya. Setiap hari kita minum air yang diciptakan oleh Allah, tapi kita masih mau melanggar perintahnya. Mata yang kita gunakan ini berasal dari Allah. Kaki dan tangan yang kita gunakan ini berasal dari Allah, tapi justru digunakan untuk melanggar perintah Allah. Maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk durhaka kepada Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah. Tidak ada alasan bagi kita untuk melanggar perintah Allah. Seandainya Allah mau, sangat mudah bagi Allah untuk mengambil kembali semua yang kita punya. Tapi Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Maka jemaah yang dirahmati Allah, mari kita perbesar tekad kita dalam melaksanakan perintah Allah. Mari kita perbesar kesabaran kita dalam meninggalkan larangan Allah. Mari kita sadari bahwa kesabaran kita dalam melakukan ibadah kepada Allah
itu masih sangat ringan jika dibandingkan dengan kesabaran kita menahankan pedihnya siksaan Allah di akhirat nanti. Lebih baik kita sabar dalam beribadah dan berbuat baik daripada kita sabar menahan pedihnya siksa neraka. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang harus kita contoh dan harus kita teladani karena merupakan perintah Allah untuk mentaati Rasul. Rasulullah merupakan orang yang harus kita ikuti karena pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Melaksanakan sunnah Rasulullah akan menjadikan kita menjadi pribadi yang selamat di dunia dan di akhirat. Melaksanakan sunnah Rasulullah akan membuat hidup kita lebih bermanfaat. Bahkan sebagian ulama mengatakan melaksanakan sunnah Rasulullah pada zaman sekarang ini bagaikan berjihad di sisi Allah. Jihad hari ini bukan untuk mati di jalan Allah, tapi jihad hari ini justru untuk hidup di jalan Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan, petunjuk dan kesabaran agar kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh dan kita pantas mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, marilah kita kembali merenungkan sebenarnya untuk apa kita hidup di dunia ini dan kemana kita setelah meninggalkan dunia ini. Ini merupakan suatu pertanyaan yang harus selalu kita pikirkan agar kita tidak tertipu dan tidak lalai dengan kesibukan dunia yang tidak ada henti-hentinya dan tidak ada habis-habisnya. Marilah kita sadari bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanyalah sekitar 70 tahun saja. Setelah itu kita akan tinggalkan dunia ini. Kemudian kita akan tinggal di akhirat dalam waktu yang sangat lama, bahkan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Artinya kehidupan kita di dunia ini sangat singkat jika dibandingkan dengan kehidupan kita di akhirat yang kekal abadi. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, walaupun kehidupan di dunia ini tergolong singkat, namun perlu kita sadari bahwa kehidupan dunia yang singkat ini harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, karena kehidupan dunia yang singkat ini akan menentukan kehidupan kita di akhirat nanti. Kehidupan kita di dunia yang singkat ini akan menentukan apakah nanti di akhirat kita akan menjadi orang yang bahagia dengan riang gembira atau bahkan menjadi orang yang menyesal dalam penderitaan. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi nanti akhirat akan menjadi nyata dan dunia tinggal cerita. Saat ini kita hidup di atas tanah, namun suatu saat nanti tanah akan di atas kita. Saat maut datang, saat ajal kita telah sampai, maka tinggallah dunia yang dibangga-banggakan, tinggallah rupa yang dibangga-banggakan, tinggallah rumah dan mobil yang dibangga-banggakan, tinggallah anak dan istri yang dicintai, tinggallah dunia dan segala isinya. Yang akan dibawa hanyalah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita sadari bahwa semua manusia yang hidup di dunia ini, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, jika sudah sampai ajalnya, maka dia pasti akan meninggalkan dunia ini. Kita bisa lihat orang-orang yang kuat pada zaman dahulu. Kita bisa lihat orang-orang yang kaya zaman dahulu. Kita bisa lihat orang-orang yang terkenal pada zaman dahulu. Kita bisa lihat raja-raja pada zaman dahulu. Bahkan kita bisa lihat para ulama zaman dahulu. Di manakah mereka sekarang? Di manakah mereka sekarang? Mereka semua sudah meninggalkan dunia ini.
maka seperti itu jugalah yang akan terjadi dengan kita. Jika ajal telah sampai, maka waktu kematian tidak akan bergeser sedetik pun. Manusia sering mengira bahwa tidak mungkin saya meninggal dunia karena sampai saat ini saya masih sehat. Tidak mungkin saya meninggal dunia karena sampai saat ini saya masih begitu kuat. Padahal bagaimanapun sehatnya dia, bagaimanapun kuatnya dia, walaupun dia berlindung di sebuah gedung yang kokoh dan tinggi, jika ajalnya telah sampai, maka waktu kematiannya tidak akan bergeser walau sedetik pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya segala yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setiap manusia yang hidup di dunia ini tanpa kecuali suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, semuanya akan mengalami kematian. Jadi mari kita sadari bahwa sungguhnya dunia yang kita tinggali saat ini hanyalah tempat sementara. Jika ajal kita telah sampai, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan meninggalkan dunia ini. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian itu adalah sesuatu hal yang pasti akan terjadi, maka tidak ada pilihan bagi kita selain mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita setelah kematian. Nanti di akhirat akan ada manusia yang menyesal karena setelah dia sampai di akhirat, dia mengetahui, dia menyadari bahwa ternyata dia tidak membawa bekal sedikit pun. Mungkin dia pernah sholat, mungkin dia pernah puasa, tapi dia sombong. Dia selalu menceritakan ibadahnya, bahkan dia sering menyakiti orang lain, sehingga pahala ibadahnya hangus dan dosanya semakin menggunung. Maka setelah sampai di akhirat, dia menyesal karena tidak mempersiapkan bekalnya dengan baik. Dia tidak beribadah dengan baik. Sementara para ulama telah menyampaikan bahwa orang yang meninggal tanpa amal ibadah itu bagaikan orang yang mengarungi samudra tanpa perahu. Bagaimana orang yang mengarungi samudra tanpa perahu? Maka seperti itulah perumpamaan orang yang meninggal tanpa membawa bekal untuk akhiratnya. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran telah Allah jelaskan bahwa nanti setelah manusia sampai di alam kubur, maka akan ada manusia yang berkata, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Artinya, ya Allah Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Ayat ini menjelaskan bahwa nanti di akhirat akan ada orang yang menyesal karena dia tidak memiliki amal ibadah sebagai bekal di akhirat, sehingga dia bermohon untuk dikembalikan ke dunia walaupun hanya sebentar saja. Pada saat itu banyak manusia yang ingin kembali ke dunia untuk menjemput ibadah yang pernah mereka tinggalkan, namun itu tidak lagi berguna karena ajal sudah ditentukan. Jadi jemaah yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita sadari bahwa dunia yang kita injak saat ini adalah impian bagi banyak orang yang sudah berada di alam kubur. Dan mari kita sadari bahwa ibadah yang pernah kita tinggalkan dengan sengaja, nanti di akhirat kita akan memohon untuk bisa kembali ke dunia ini untuk menjemput kembali amal ibadah yang sudah kita tinggalkan itu. Jika tadi malam kita bisa sholat tahajud, tapi kita tidak melaksanakannya, maka besok di alam barzah kita akan menyesal dan akan memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia untuk menjemput ibadah tahajud yang kita tinggalkan itu. Jika kita mampu membaca Al-Quran tapi kita tidak mengerjakannya, maka besok di alam barzah
kita akan menyesal dan memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia untuk menjemput ibadah bacaan Quran yang sudah kita tinggalkan itu. Maka jika kita bisa tahajud, tahajudlah. Jika kita bisa sedekah, sedekahlah. Jika kita sudah mampu mendaftar haji, mendaftarlah. Jika kita sudah bisa membaca Al-Quran, maka bacalah. Jika kita bisa sholat berjamaah di masjid, maka datanglah ke masjid ini. Jika ada yang bisa umroh, maka berangkatlah. Jika kita berbicara, bicaralah dengan sopan dan santun. Jika kita bekerja, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Jika ada pengajian, ikutlah pengajian. Ikutlah belajar Al-Quran. Jangan bermusuhan. Jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan benci. Mari saling menyayangi dan mari saling peduli. Singkatnya, marilah kita kerjakan ibadah apa saja yang bisa kita kerjakan. Karena jika kita tinggalkan, padahal kita mampu mengerjakannya, maka besok di alam barzah kita akan menyesal dan kita akan memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia untuk menjemput ibadah yang kita tinggalkan itu. Maka marilah kita gunakan umur yang masih tersisa untuk mempersiapkan bekal kita di kehidupan akhirat dengan cara memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah juga berfirman sebagaimana yang khutib baca di awal khutbah tadi, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk akhiratnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasr ayat 18. Demikianlah yang dapat khutib sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga dapat bermanfaat kepada kita semuanya, khususnya kepada diri khotib sendiri.